Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita akan bahas film berjudul The Shadow Age 2025 memperlihatkan aksi penuh ketegangan. The Shadow Age bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi mengungkap konspirasi yang jauh lebih besar di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hal itu sebenarnya bisa jadi solusi, tapi juga jebakan kalau nggak memiliki antisipasi. Di mana polisi sangat kesulitan menangkap penjahat yang dikenal dengan Shadow. Masalahnya, Shadow termasuk sosok yang teliti, fokus, dan adaptif. Selain itu, dia juga punya tim yang sangat bisa diandalkan. Dan semua itu bikin Shadow tetap jadi salah satu penjahat yang gak pernah tertangkap kamera. Saking jagonya ditambah dengan menggunakan artificial intelligence, polisi jadi sulit untuk menangani. Buat misteri serta ketakutan tersembunyi semakin kuat berkat teknologi, dari sana diperlukan metode lawas dalam pemusnahan kegelapan. Sebenarnya seberapa jauh manusia berani melangkah dalam kegelapan? Sebab di balik bayangan akan selalu ada rahasia serta rencana gelap yang siap menghantui. Tidak hanya menguji diri, tak lupa dengan makna hidup. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita gaskan. King's Move. Berlatar belakang di Makau, sekelompok penjahat sedang melakukan misinya. Pergerakan mereka juga diawasi pihak kepolisian. Tapi mereka ini bukan perampok biasa. Kecerdasan yang dipunya serta tim yang ada bikin pihak kepolisian gagal dalam menjalankan misi. Di mana dalam sindikat penjahat itu ada yang bisa mengontrol CCTV serta data dari jarak jauh. Ditambah adanya bantuan AI yang memperlihatkan di layar kepolisian kalau mereka sudah berhasil mengepung penjahat. Tapi yang sebenarnya, para detektif kepolisian hanya berada di persimpangan tanpa adanya target. Waktu berjalan, semua orang bekerja semestinya. Yang mana, para detektif sedang bersama petinggi yang mempermasalahkan perampokan dan takut kripto senilai 500 jutanya melayang. Bertepatan dengan kekacauan yang ada di pusat komando kepolisian, mendengar berita itu, Inspektur Wu yang mengawasi dari monitor minta detektif segera bergegas. Semua pergerakan polisi juga terbaca sama perampok. Dengan keahlian masing-masing, mereka menjalankan misi dengan sangat baik. Waktu yang semakin sempit dan datangnya detektif buat mereka pergi, dan data itu sudah berhasil dipindahkan. Mendapati gerombolan sindikat, cuma mereka lebih mahir dan menyandra kapten detektif. Sudah coba melawan, tapi hasilnya sia-sia. Mereka berhasil kabur, dan setelah borgol berhasil terlepas, terus mengikuti dan bikin rencana lain sampai mereka pindah gedung. Semua gambar yang ada di layar itu sangat kacau. Para sindikat berhasil menyamar dan orang di balik layar yang kita sebut Simon bantu mengacaukan keadaan dan bikin bingung situasi. Dalam perampokan data itu, mereka terus berganti kulit agar tidak ketahuan. Sampai kapten detektif sadar salah satu perampok. Ia coba mengejarnya, tapi upaya itu gagal.
Perampok sangat mahir berganti kulit sampai nggak menyadari kalau sudah menjadi sosok wanita dalam sebuah gerombolan. Bahkan, penyamaran sebagai polisi di depan mata masih nggak bisa didapatkan. Kegagalan itu bikin Inspektur Wu melakukan rapat internal. Dalam rapat, Inspektur Wu minta Wong sebagai mantan polisi yang cukup mahir dengan trik lawasnya bergabung dalam misi. Ia melanjutkan, kemampuan Wong cukup diacungi jempol dengan banyaknya misi yang terselesaikan. Cuma, Kapten Detektif menyebutkan cara yang dilakukan Wong gak sejalan dengan masanya. Yang dimaksud adalah masa AI, perang, sampai pengintaian bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Akhirnya, Quigo sama cowoknya ditugaskan untuk mengintai Wong. Semua prestasi yang dipunya Wong cukup terkubur karena kesalahan yang bikin mitra kerjanya jadi mati. Kemudian Wong muncul bersama peliharaannya. Setelah itu, di kafe, Quigo dihampiri. Wong mempertanyakan mengapa dirinya diamati. Awalnya Quigo menyangkal hal itu, tapi setelahnya Wong menyebutkan kejadian sangat detail, termasuk beberapa hal yang memperkuat, seperti catatan yang dibuang ke sampah, dan juga cowok Quigo yang merupakan anggota kepolisian. Ia bisa mendapatkan ID card itu. Mendatangi kantor, kehadirannya sangat disambut. Tanpa basa-basi, dari rekaman CCTV yang ada, Wong bisa menganalisa pelaku yang mana saat kamera tidak mengintai, para pelaku berganti baju dan mengubah penampilan mereka. Ke lokasi perampok, Pak Tua sangat marah sama Simon. Dibela teman lainnya, tapi amarah Pak Tua mengeluarkan pisau yang bisa ditahan. Mereka saling membantu satu sama lain dan terbebas dari korban jiwa. Sedangkan di kepolisian, mereka sangat sibuk menemukan pelaku, sampai mereka menyadari ada Pak Tua yang terekam dalam kamera. Langsung mengadakan rapat dadakan, dalam rapat itu gak ada identitas yang terekam. Wong langsung ingat kalau Pak Tua itu Shadow, karena pada tahun 90-an ada penjahat yang sama, cuma gak bisa ditangkap, yang mana cara kerja Shadow memang merampok dan membunuh lawan dari dekat dengan keahlian pisau, serta Shadow gak pernah tertangkap kamera dengan jelas. Wong menyarankan untuk melakukan pemantauan secara langsung di lapangan, sempat ditolak karena zaman sekarang pemantauan bisa dilakukan dengan bantuan AI, tapi akhirnya masukan itu coba diterima dari keputusan Inspektur Wu. Malam itu, Pak Tua dan yang lain juga menikmati hari, yang mana mereka itu adalah anak angkat dari Pak Tua. Lanjut olahraga, Quigo terus dibully karena badannya yang kecil dan masuk kepolisian jalur duka. Quigo gak terima dan melawan pria itu lumayan mudah. Di pertarungan itu Wong juga melihatnya. Dari sana, Wong mengagumi kemampuan Quigo dan Quigo bersuara apa gunanya jika hanya dipandang sebelah mata karena ia wanita dan terlihat kecil. Tahu sifat Quigo, Wong ingat samarkan kerjanya dulu yang gugur dalam misi, dan ia berjanji akan selalu menjaga Quigo untuknya. Hari selanjutnya, waktu pemilihan tim untuk terjun ke lapangan, Wong memilih tim yang dijadikan intel dengan sangat teliti dan memilah orang yang tidak terlihat seperti polisi, lalu mengajarkan bagaimana caranya bersikap di lapangan. Latihan yang dilakukan dirasa cukup, misi pertama terlaksana. Semua polisi bertugas pada porsinya di jalanan, hanya Quigo yang ada di mobil bersama Wong. Sampai hari ke-12, belum ada tanda apapun. Yang mana, sindikat penjahat, yaitu Simon, lagi mengatur strategi sambil mengingat ucapan Shadow atau ayah angkat mereka. Di mana Shadow bilang, uang bukan segalanya, tapi kebebasan adalah segalanya. Ayah sudah menyerahkan semuanya sama Simon. Keluar dari tempat itu, semua ingatan masa kecilnya mencuat. Yang mana saat ini saudara kembar Simon lagi ngerawat wajahnya Shadow. Di sana, Shadow tanya ke kembaran Simon, apakah gak pernah terbesit pikiran untuk menghabisinya? Dan kembaran Simon menanggapi kalau hal itu gak akan terjadi. Terlebih, Shadow adalah ayah angkat mereka yang menyelamatkan mereka dari kelaparan. Bersamaan dengan Quigo yang kesal karena dijadikan pesuruh aja merasa dirinya gak berfungsi dan dianggap rendah karena harus dilindungi. Pada hari ke-15 setelah membelikan makanan, lihat wanita yang digoda pria, Quigo turun tangan. Sebelumnya Wong sudah memperingatkan untuk masa bodoh dan menghubungi pihak kepolisian.
tapi ia kewalahan sampai bantuan Wong menyelamatkannya. Jelasnya Wong sangat marah karena mereka ada dalam misi aktif. Ia mengingatkan jika misi itu gagal, semua orang akan terbongkar, dan itu akan jauh lebih menyulitkan operasi dalam pencarian Shadow. 2 minggu berlalu, operasi pencarian yang belum menemukan hasil jadi keributan. Dari sana, Kuigo kesal karena ayahnya tewas dalam operasi yang berlangsung lama. Ia gagal bertemu dan menyalahkan Wong. Wong membenarkan hal itu, dan ia melanjutkan. Awalnya operasi berjalan mulus, sampai di satu titik, Kuigo kecil mau dibawa sindikat penjahat, dan kemanusiawian Wong bikin semuanya kacau. Sedang berusaha mengambil Kuigo dari penjahat, tapi tiba-tiba ayah Kuigo mengeluarkan senjata dan langsung dibidik lawan. Wong nyesel ngelakuin hal itu dan menyebutkan dalam operasi pencarian polisi harus disiplin, gak boleh bergerak semaunya sendiri dan melaksanakan sesuai perintah. Sebab lebih baik menyesal daripada berbuat kesalahan. Semua orang yang dengar hal itu turut merasakan. Sampai di titik mereka menemukan keberadaan Simon, semua bergerak semestinya, dan Wong minta Kuigo mengidentifikasi dari dekat. Kuigo baru paham keberadaannya yang sangat diperlukan karena ia belum terlihat sama sekali di lapangan. Di pasar semua orang bergerak. Pemantauan yang terlalu dekat bikin Kuigo seolah mencari barang yang jatuh. Lanjut jalan, Shadow masih dibuntuti dari berbagai arah. Tinggal di gedung yang cukup tinggi, hanya saja mereka nggak tahu apartemen nomor berapa. Alhasil, Kuigo masuk ke sana dengan earphone-nya. Wong akhirnya mengulang rekaman CCTV, yang mana dalam rekaman itu Shadow sadar akan keberadaan Kuigo waktu memegang telinga. Mereka juga masuk ke lift. Saat pisau terbuka, Wong datang, seolah menjadi ayah yang kesal sama tingkah anaknya. Mengkhawatirkan Kuigo yang belum makan, ia menawarkan apel. Gak lupa untuk menawarkannya ke Shadow. Dari apel itu, mereka bisa mendapati wajah Shadow dengan jelas. Sesampainya keluar lift, mereka masih diawasi, dan dengan caranya, Wong bisa membuka pintu rumah dengan mudah. Pemandangan itu berhasil bikin Shadow pergi dari sana. Di mana dalam rumah itu Wong menyekap seorang wanita dan menyebutkan jika dirinya polisi. Wanita itu tidak mempermasalahkan dan minta duit aja. Balik ke Shadow, waktu masuk lift, mereka jadi tahu kalau Shadow ada di lantai 8 dari CCTV dalam apel. Tim bergerak cepat, mereka berhasil mendapatkan tempat tinggal Shadow. Mulai memantau dari dekat dan mengambil sampah yang ada. Mereka bingung dengan semua jawaban yang salah dan kegiatan Shadow yang hanya bermain bubble wrap. Karena semua teka-teki yang diisinya nggak ada yang benar. Paginya, di pasar mendapati Wong yang sedang berbelanja. Dari sana mereka cukup akrab. Wong juga ngajak Shadow untuk mampir ke rumahnya. Lalu, kemahiran Shadow dalam memegang pisau sangat terasa. Waktu masak, Shadow ngaku kalau dirinya nggak punya anak, dan ia mantan chef. Lanjut di meja makan, tingkah Kuigo yang bermain ponsel bikin Shadow mengajarkan kalau bermain ponsel saat makan itu nggak sopan. Tapi dari sana mereka bisa cloning semua data dari ponsel Shadow. Dalam percakapan itu, Shadow tanya tentang luka di dahi Kuigo. Kuigo menyebutkan kalau itu luka waktu kecil saat ia berkelahi tapi nggak ada yang tahu. Dan waktu Wong ditanya, ia menyebutkan semasa kecil dulu Kuigo berkelahi dan ada yang melemparkan botol di wajahnya. Melanjutkan kalau ia selalu mengawasi Kuigo dimanapun berada karena khawatir hal buruk terjadi. Malam itu cukup pecah dan mereka semakin lekat. Setelahnya, Kuigo berterima kasih karena Wong selalu ada dan mengawasinya. Namun, ia bersuara kalau dirinya sudah dewasa dan akan selalu bisa diandalkan. Di mana rupanya semua CCTV yang dipasang kepolisian bisa diakses sama Simon. Yang mana kepolisian juga sulit untuk mendapatkan informasi dari isi ponsel Shadow. Dan bisa jadi saat cloningan itu berlangsung, ponsel tersebut terhubung dengan Simon sehingga mereka tahu betul gerak-gerik dari kepolisian. Malam itu serangan langsung muncul ke Wong, yang mana serangan itu atas perintah Simon. Ia mengetahui semua pergerakan polisi, bahkan bisa memanipulasi monitor jika Wong dan Kuigo baik-baik aja, yang sebenarnya pergulatan sengit lagi berlangsung. Sampai Kuigo datang, mereka mendatangi rumah Wong. Dan sayangnya penjahat itu udah pergi.
Dalam rapat itu mereka sadar kalau Simon bergerak karena kepolisian sedang mengawasi Shadow. Baik kepolisian dan Simon punya rencananya masing-masing. 3 hari setelahnya pergerakan Shadow masih diawasi. Bahkan kediaman rumah Shadow dilacak. Wong yang lihat dari monitor sadar akan kejanggalan bubble wrap dan tingkah laku Shadow. Tapi nggak lama mobilnya berguling ditabrak kendaraan lain. Semua tempat jadi sangat kacau, bahkan Kuigo coba bertahan dan melawan sampai Wong sadar. Langsung minta Kuigo menyampaikan ke Inspektur Wu tentang teka-teki yang pernah dilihat, serta bubble wrap yang ada. Itu adalah bukti kuat kalau Shadow menggunakan huruf Braille untuk panggil intelijen dengan menguraikan pesan tersebut. Cuma sayangnya, ponsel mereka rusak, dan mereka berpencar. Kuigo diminta untuk menyampaikan pesan ke Inspektur Wu dan minta cari tahu rencana apa yang dilakukan. Sedangkan Wong masih melawan seorang diri. Mendatangi tempat panti asuhan, tapi waktu Shadow masuk, semua alat kepolisian mati. Di dalam sana banyak orang menyerang untuk menghabisi Shadow atas perintah Simon. Tapi keahliannya menggunakan pisau bisa menghabisi banyak orang dalam sekejap. Markas kepolisian sudah cukup kacau dengan semua kejadian yang ada, di mana gak ada satu orang pun yang diam. Bahkan, pergulatan sengit itu Shadow masih hidup dengan kemampuannya. Lihat itu, kembaran Simon mendekat dan ingin menghabisi ayah sambungnya. Simon udah coba melarang, hanya saja gak didengar. Pertengkaran jarak dekat bermodalkan pisau kecil bisa melemahkan kembaran Simon. Di tengah peperangan sengit itu, para polisi tiba dan kematian kembaran Simon ada di pelukan Shadow. Lantas, amarah Simon bikin tempat meledak, dan kematian banyak nyawa di kepolisian gak terhindarkan. Dalam kantor, rekan Inspektur Wu juga menyebutkan dari data yang ada mereka mengincar dana yang lumayan besar. Orang penting itu menyerahkan data di kepolisian, di mana jaringan itu hanya bisa diakses hanya di kepolisian aja. Cuma rupanya ada sekelompok SWAT yang ngaku akan melindungi jaringan itu dan mereka baru aja pergi. Yap, betul, mereka adalah sindikat penjahat. Dalam mobil itu, percakapan mendalam yang menyayat hati juga terdengar. Di mana selama ini Shadow berusaha menghindari anak-anaknya dan rela ditangkap polisi, cuma yang lain beranggapan Shadow orang jahat dan licik. Tapi ada juga yang menimpali kalau Shadow juga seorang ayah. Gak ingin berlarut sedih, mereka coba fokus. Yang mana, di tengah rumah hancur, Shadow berhasil ditangkap. Mobil SWAT yang ada juga terlihat, Wong sama Kuigo coba mencari keberadaan penjahat itu. Dan perpencaran yang terjadi bikin mereka kejar-kejaran sampai Wong menemukan penjahat di ruang laundry. Ia langsung melawan 2 orang sekaligus. Di keramaian itu, Kuigo malah pusing dan coba berusaha mencari Simon. Tapi keberadaannya sulit didapat. Diberikan ponsel untuk melakukan panggilan bersama anaknya, Shadow bersuara kalau ia sudah gak bisa membantu lagi dan mereka harus cari jalan keluarnya sendiri. Di mana Kuigo masih berusaha keras karena tempat itu sangat ramai dan waktu terus berjalan. Bahkan perkelahian sengit Wong masih berlanjut sampai ia memenangkan pertarungan. Akhirnya Kuigo mendapati keberadaan Simon. Dari sana, ia lapor dan earpiece-nya rusak. Sengitnya lagi, waktu mau mengembalikan ponsel dengan cara menjatuhkan, dari sana, Shadow bisa membalikan keadaan dan ia berhasil kabur dengan caranya sendiri. Di tengah keramaian itu, cowok Kuigo memberikan earpiece-nya agar Kuigo bisa kembali berkomunikasi dengan tim. Dan di saat mau ambil earpiece yang baru, dari sana cowok Kuigo lihat ada Simon. Ia jadi membuntutinya dan pergerakannya terhentikan setelah seseorang menancapkan sesuatu. Iya, orang itu Shadow. Di sana, Simon yang mau menghabisi Shadow langsung ditamatkan di tempat. Selesai dirawat, Kuigo minta cuti ke kapten detektif dan pergi. Tapi sebenarnya yang dilakukan adalah mencari informasi lebih dalam dari apa yang terjadi. Di kantor yang berantakan itu, Wong membawakan makanan dan ia melihat beberapa foto sambil menyebutkan kalau Wang selalu meninggalkan jejak. Dari sana, Kuigo bersemangat untuk melanjutkan operasi. Karena orang seperti Shadow nggak mungkin tahu menahu tentang kripto. Dan kemungkinan besar masih ada seorang dalang yang menjalankan misi tersebut. Dalam pengintaian, Kuigo bersuara kalau Wong nggak pernah bersalah atas kematian ayahnya. Karena misi adalah tugas orang polisi,
tapi hati dan jiwa yang bersih untuk melindungi jauh lebih penting. Sampai pagi harinya mobil mewah keluar dan Wong yang beli makanan ditinggal. Quigo langsung menyergap orang kelas atas yang dulu pernah melapor, membicarakan hal itu ke Wong. Quigo diminta untuk gak bertindak gegabah. Cuma dalam perjalanan ia lihat Shadow. Quigo masuk lewat pintu belakang dan keberadaannya terlihat. Shadow langsung menyapa dan melepas kumis yang digunakan. Shadow paham kalau Wong seorang polisi. Begitupun dengan cowok Quigo yang mati. Masih tidak paham dengan apa yang Shadow katakan, tapi ia sangat kesal karena cowoknya mati. Dan semua itu berhasil mengulur waktu sampai Wong datang. Sebelum pergi, Quigo sengaja dicekik sampai ia nggak sadarkan diri. Dan coba kabur, cuma pintu belakang udah dikunci. Pelarian itu gagal. Dengan keahliannya, Shadow terus menyerang dan Wong hanya bisa menghindar. Ia juga melawan sebisanya. Mereka berdua ini sama-sama kuat, tapi pisau yang dipegang Shadow cukup menyulitkan. Kekacauan itu bikin atap hancur dan dari sana Quigo baru tersadar. Wong yang mau dihabisi langsung dicegah Quigo dan keadaan yang mencekam itu bikin Wong memegang erat pisau dengan tangannya. Sayangnya pisau itu berhasil tertancap di leher waktu Shadow berhasil dijatuhkan. Shadow langsung meninggalkan tempat dan Quigo memastikan keadaan Wong. Tapi Wong minta Quigo untuk mengikuti jejak Shadow. Yang mana Wong ini sebenarnya antara hidup dan mati. Di tengah pelarian itu, Quigo bingung harus mendapatkan kemana. Sampai ia berhenti sejenak dan ingat semua petuah dari Wong, Quigo tahu cara menemukan Shadow yaitu dari tangannya yang terluka. Semua polisi dikerahkan ke jalanan, bertepatan dengan Wong yang berhasil terselamatkan. Semua tim operasi itu udah ada di jalanan. Wong juga turut andil di sana, yang mana rupanya cowok Quigo belum mati. Pengepungan itu berhasil dilakukan karena Shadow udah gak punya jalan untuk lari. Semua orang berkumpul dan Wong datang. Di sana Quigo ngaku kalau dirinya emang polisi, mendekat dan mau menahan, tapi serangan yang diberikan Shadow bisa dilawan dan ia berhasil diborgol. Dari kejadian itu, Kapten Detektif berterima kasih ke Wong. Quigo juga menyudahi cutinya dan ingin ikut dalam interogasi. Sedangkan Wong menyelesaikan diri dan mau kembali pensiun. Eits, sebentar, masih ada tambahan di scene akhir cerita. 1 minggu berlalu, pertemuan yang terjadi antara Wong dan Quigo menyebutkan jika selama ini Simon dibantu seorang hacker yang sangat ahli teknologi. Tapi sayangnya, dari pencarian yang ada, sumber kode peretasan perangkat gak ditemukan. Di sana, Quigo tanya kenapa dalam misi selalu ada aja celah baru untuk dicari tahu. Cerita masih berlanjut. Dalam 12 kode yang disebutkan sama seperti apa yang dilontarkan Simon sebelum tamat, yaitu fragile, lucky, relax, energy, target, amateur, family, shadow, betrayal, grateful, blind, dan yang terakhir, escalate. Jadi, dulu di panti asuhan itu ada bayi kembar 3, yang satu diadopsi orang dan yang 2 tetap di sana. Dan bayi 2 itulah yang dirawat oleh Shadow. Di mana kembaran ketiga ini masih memiliki akses penuh. Dan ia akan melenyapkan semua informasi digital milik Wong dan Quigo. Dalam penjara itu juga, Shadow sangat mengandalkan kembaran ketiga yang disebut dengan Escalate. Nah, gimana? Seru abis bukan? Dari opening sampai ending, penonton dibiarkan tegang tanpa henti. Film The Shadow Edge menunjukkan jikalau tidak semua yang terlihat adalah kenyataan, terlebih di dunia ini penuh tipu daya. Tapi masalahnya, manusia licik yang memiliki kemampuan bisa jadi ancaman dunia. Lantas, dalam kehidupan ini, siapa yang bisa dipercaya? Anyway, gimana film ini menurut kalian? Jangan lupa nonton full filmnya ya, pasti lebih seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mampir. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.